Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik untuk Anda. Perayaan Hari Pers Nasional Wilayah Malang Raya digelar dengan cara sederhana namun penuh dengan khidmat. Karena Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya hanya menggelar khataman Al-Quran serta doa bersama untuk bencana gempa bumi di Turki. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satunya ada ponakan saya. Bertempat di Geraha PWI Lantai 2 Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, puluhan wartawan cetak, online, dan televisi menggelar perayaan Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari. Peringatan Hari Pers Nasional ke-77 tahun ini diperingati secara sederhana namun penuh dengan hikmat. Sejak pagi diisi dengan khataman Al-Quran dan dilanjutkan doa bersama bagi seluruh jurnalis yang bekerja di lapangan supaya diberikan kekuatan dan kesehatan. Selain itu, para wartawan dan Forkopimda Kota Malang serta stakeholder lainnya juga memanjatkan doa bagi bencana gempa bumi di Turki yang menewaskan ribuan warganya. Kali ini adalah hari yang sangat istimewa, karena bersamaan dengan dilakukannya HPN secara nasional di Medan, dan kita di daerah Malang menggelar khataman Quran, doa bersama dalam rangka untuk seluruh keluarga kita dan kesehatan. Dan satu lagi yang kita doakan adalah gempa Turki. Kita ikut prihatin, kita doa bersama mereka yang meninggal supaya mendapat tempat yang layak, yang masih hidup mendapat pertolongan supaya mereka bisa sehat kembali. Artinya organisasi ini menjadi satu organisasi tertua, harus bisa menjadi tumpuan di semua wartawan yang tergabung di dalam PWI, sehingga upaya-upaya peningkatan kualitas SDM terus kita laksanakan. Untuk khusus PWI Malang ini kita sudah melakukan UKW selama berkali-kali, bahkan sudah hampir
lebih 200-an wartawan yang sudah kita UKW-kan. Bahkan kita juga melaksanakan UKW secara nasional yang dari luar Kota Malang. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menuturkan jika selama ini sinergitas antara wartawan dan pemerintah Kota Malang berjalan dengan baik. Wartawan sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Tantangan ke depan media itu lebih berat. Ya, kalau dulu kan hanya cetak, ya sekarang sudah pakai online. Jadi akurasinya, integritas. Jadi akurasi data ya itu menempel secara langsung pada integritas dan moralitas masing-masing teman-teman media. Kenapa? Tidak lalui ini langsung kan. Kalau dulu kan harus pakai redaktur ya dan seterusnya. Maka saya kira uji kompetensi menjadi sebuah keharusan bagi teman-teman awak media. Karena apa? Media itu membawa pesan yang luar biasa. Moral force, ya, agent of change, agent of innovation, ya, itu di media. Karena menjadi salah satu pilar demokrasi. Saya kira itu nanti saya ucapkan dirgahayu dan terima kasih yang selama ini media sudah menjadi partner dari pemerintah. Pemotongan tumpeng merupakan puncak acara peringatan Hari Pers Nasional dengan mengusung tema besar Merdeka Demokrasi Bermartabat. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengingatkan ASN agar menggandeng semua pihak untuk mengembangkan Kota Batu sebagai kota wisata yang telah terbangun dengan baik. Hal itu disampaikan dalam pembahasan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah 2024 di Royal Orchid Garden Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal atau RKPD Kota Batu tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Royal Orchid Garden Kota Batu ini berfokus pada penguatan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, didukung kualitas infrastruktur, inovasi, serta daya saing sumber daya masyarakat. Mengawali sambutan, PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, memaparkan terkait evaluasi capaian indikator makro pembangunan tahun 2022, rancangan tema dan prioritas pembangunan tahun 2024, isu strategis pembangunan tahun 2024, target kinerja pembangunan tahun 2024, serta proyek strategis daerah tahun 2024. Di mana pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap sasaran, tujuan, dan program pembangunan daerah. PJ Wali Kota juga menyampaikan bahwa keterlibatan ASN atau OPD dalam memajukan daerah sangatlah dibutuhkan, di mana ASN juga harus terlibat dalam program prioritas daerah, termasuk berperan aktif di berbagai program kegiatan yang mendukung sektor pariwisata, termasuk penekanan branding yang dimiliki Kota Wisata Batu agar bisa termanfaatkan dengan baik. Kota Wisata Batu mempunyai branding yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota wisata, kota produksi apel, itu terwujud. Tadi kan ada banyak masukan bagaimana apel kita ini mulai terseok-seok, para petani kita sudah beralih ke komoditas lain. Kita ingin bahwa produk unggulan apel menjadi produk unggulan yang tidak bisa kita kesampingkan, dan saya minta masih berada di mana-mana. Kayak tadi harusnya kita punya penyajian apel gitu, terus cake apel. Nanti juga begitu, rapat-rapat itu ya cake-nya dari buah apel gitu. Jadi petani kita tidak sungkan-sungkan untuk kembali menghidupkan buah apel ini menjadi komoditas utama. Forum ini juga menghadirkan narasumber Profesor Chandra Fajri dari Universitas Brawijaya sekaligus staf ahli Kemenkeu RI yang membahas tentang penanganan sampah dan optimalisasi penempatan asli daerah. Juga turut dihadiri oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta diikuti oleh peserta dari pimpinan, ketua fraksi dan komisi DPRD Kota Batu dan seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2024. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang, tonton aku aja, kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV, program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ratusan mahasiswa Universitas Wisnuwardana Malang angkat potensi desa melalui kuliah kerja nyata. Salah satunya mengeksplor potensi wisata situs petirtaan Ngawonggo di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Liputannya untuk Anda. Ratusan mahasiswa Universitas Wisnuwardana Malang angkat potensi desa melalui kuliah kerja nyata. Salah satunya mengeksplor potensi wisata situs pertirtaan Ngawonggo di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Publikasi potensi wisata tersebut bersamaan dengan pelaksanaan KKN Unida tahun 2023, mulai dari pemberian petunjuk lokasi, sarana wisata yang ada hingga membantu pelayanan di kantor desa Ngawonggo. Rektor Universitas Wisnuwardana Malang, Profesor Dr. Sukowiyono menegaskan, ada beberapa kegiatan selama KKN di Desa Ngawonggo ini, mulai pengemasan galeri UMKM, peresmian podcast, mengangkat potensi desa sampai dengan ekspos petirtaan Ngawonggo. Menurutnya saat ini sangat penting diperlukan kemasan dan publikasi dalam mengangkat potensi desa. Jika dikemas dengan bagus dan menarik akan bisa mendatangkan para pengunjung.
Profesor Sukoyono secara detail menjelaskan, untuk peserta KKN sejumlah sekitar 600 lebih mahasiswanya. Mereka terbagi dalam 11 kelompok dan berada di beberapa titik lokasi. Ia berharap masyarakat luas semakin mengetahui potensi Desa Ngawonggo. Jadi kita di pasar itu buat tempat khusus UKM. Jadi tempat untuk pamer UKM, didesain sama mahasiswa, kemudian juga ya dikemas lah. Sudah ada, cuma perlu dikemas dengan baik. Lalu baru saja diresmikan ini untuk podcast itu bagus, bisa dilihat di kamar tadi podcast untuk yang mengekspos Ngawonggo ini. Karena ya saya katakan tadi kan kita tuh banyak hal-hal yang bagus, tapi sayang kita kalah promosi, kalah ekspos dengan kemasannya yang kurang. Nah, ini yang perlu kita ekspos. Nah, ini nanti kita di tempat peninggalan zaman Kusendok tadi Mas Denny yang jelaskan di sana tadi pakar sejarah. Nah itu juga perlu dipus. Saya yakin kalau itu dipus nantinya orang tertarik ke sini. Sementara itu, Kepala Desa Ngawonggo Arif Winarto mengaku senang dan mengapresiasi kehadiran mahasiswa UNIDA. Diharapkan potensi desanya semakin terekspos ke masyarakat luar. Arif pun berharap agar perekonomian masyarakat Desa Ngawonggo semakin menguat. Pasalnya, bantuan dari pihak UNIDA melalui ratusan mahasiswa yang melaksanakan KKN diharapkan potensi desa semakin terangkat. Bisa membantu pelayanan di kantor desa, ya bisa di penderitaan. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Malang selalu memiliki program yang dilaksanakan untuk peningkatan mutu dan kualitas kompetensi kepala sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Liputannya untuk Anda. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan kasih sayangmu pula pada hari ini kami disampaikan oleh Ketua MKKS Kabupaten Malang Supriyanto bahwa MKKS sendiri telah memiliki program terkait dengan peningkatan kualitas pemahaman dari kompetensi kepala sekolah, di mana tujuannya yaitu bisa mengelola sekolah dan menggerakkan guru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa. Ketua MKKS Kabupaten Malang sendiri menjelaskan bahwa untuk selalu mengasah kompetensi kepala sekolah, selalu ada program untuk mengasah kemampuan dan kompetensi kepala sekolah, di mana salah satunya yaitu terkait dengan kesiswaan yang perlu adanya pelatihan untuk kesiswaan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kesulitan-kesulitan yang dialaminya oleh kepala sekolah juga menjadi perhatian MKKS, yang salah satu contohnya yaitu terkait dengan pengisian dapodik, di mana MKKS sendiri bergerak membantu dengan cara memberikan pelatihan langsung dari ahlinya agar pengisiannya sendiri benar. Terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas kompetensi kepala sekolah sendiri, Ketua MKKS sendiri menjelaskan bahwa seluruh program peningkatan sudah dilakukan, tetapi terkait hal tersebut harus selalu dilakukan penyesuaian. Di pengurus MKKS selalu ada program ya namanya untuk peningkatan kualitas pemahaman daripada kompetensi kepala sekolah yang endingnya nanti bisa mengelola sekolah dan bisa menggerakkan guru untuk memberikan pelayanan kepada murid yang lebih baik. Kan selalu kompetensi kepala sekolah selalu diasah dengan cara sharing, dengan cara mengundang narasumber, kan begitu. Ya kadang-kadang gimana caranya supaya kesiswaan di masing-masing sekolah ini menjadi betul-betul jalan, bisa melayani anak dengan baik, perlu ada pelatihan tentang kesiswaan. Kadang-kadang kita juga melihat sekolah ada kerepotan terkait dengan pengisian dapodik, macam-macam. Kita kumpulkan operator, kita undang orang pakarnya operator pengisian dapodik supaya benar, sehingga sekolah itu menjadi lancar. Kalau jika semua personil yang ada di sekolah itu kompetensi di bidang tugas masing-masing itu mumpuni atau menguasai, kan sekolah jadi lancar. Dari Kabupaten Malang, Abraham Patrika ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya. Bingkai hati, hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Bapemperda Kota Batu bersama dengan Diskoperindak serta bagian hukum pemerintah Kota Batu sebelumnya telah melakukan rapat kerja bersama terkait dengan pembentukan Raperda Revitalisasi dan Tata Kelola Pasar Besar Kota Batu. Berikut liputannya untuk Anda. Dari hasil rapat kerja tersebut nantinya akan segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan Raperda Revitalisasi dan Tata Kelola Pasar Besar Kota Batu. Salah satu tindak lanjutnya yaitu dari pihak konsultan untuk segera berkomunikasi dengan pihak Diskumdak Kota Batu. Disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Batu, Saifuddin, perlu adanya koordinasi apa saja yang menjadi keinginan Diskumdak. Apalagi mengingat Diskumdak sendiri merupakan pengampunya kepentingan. Nantinya dari koordinasi tersebut akan segera dilakukan pertemuan bersama kembali dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Baik dari pihak Bapemperda, DPRD Kota Batu, Diskoperindak maupun bagian hukum. Pertemuan tersebut perlu dilakukan agar rancangan Raperda tersebut dapat segera dikerjakan. Setelah adanya rancangan Raperda, proses selanjutnya yaitu harus melalui Kemendagri terlebih dahulu, kemudian dapat dilakukan paripurna dan pembentukan pansus Raperda tersebut.
setelah ini selesai pertemuan, kita minta dari konsultan itu berkoordinasi dengan Diskumdak tentang muatan-muatannya yang diinginkan Diskumdak, karena kan memang yang sebagai pengampunya kan Diskumdak, gitu kan. Nah setelah itu mereka berkoordinasi, masukan-masukannya apa saja, baru nanti kita duduk kembali. Nah kita targetkan masih dalam pekan-pekan depan, 1 atau 2 pekan depan kita sudah ketemu, sehingga Raperda ini bisa, rancangannya bisa segera digarap. Setelah digarap rancangannya, nanti kan prosesnya harus ke Kemendagri dulu. Baru setelah Kemendagri turun, kita paripurnakan, baru kita bentuk pansus. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Bandung Tanda Mata kalah 1-3 atas Pertamina Fastron dalam laga lanjutan Pro Liga Series 2 di Malang, Jawa Timur. Meski ditinggal 2 pilarnya akibat cedera, Fastron tetap mampu memenangkan laga Jumat sore. Liputannya untuk Anda. Menghadapi Bandung Tanda Mata, Fastron tampil ofensif sejak menit pertama. Serangan demi serangan dilancarkan ke jantung pertahanan Bandung Tanda Mata Jumat sore. Set pertama Fastron langsung tancap gas dengan serangan terbuka dari arah tengah. 25-20 Fastron unggul. Pada set kedua, Tanda Mata masih sulit membongkar pertahanan dari Fastron yang digawang oleh Azwa Dwi Febian dan bloker dari Medita Vika Indrawana. Fastron unggul 25-23 dari Bandung Tanda Mata. Set ketiga Bandung Tanda Mata membalas melalui permainan apik Sheila Bernadette Onan yang melakukan sejumlah blok krusial untuk mengamankan pertahanan BJB. BJB sempat mengejar ketertinggalan menjadi 31-29. Pelatih Bandung Tanda Mata mengatakan bahwa kekalahan timnya akibat pemain terlambat start saat bertanding. Banyaknya pemain cedera dan sakit karena faktor cuaca menjadi masalah bagi tim. Kalau segi teknik kita keserang di resip anjur. Nanti kita keserang di resip sampai di set pertama, set kedua, set ketiga kita nggak pernah leading, ya kan? Nggak ada kita leading. Kita set pertama ngejar, set kedua ngejar, set ketiga ngejar, set keempat pun sampai 9-3. Berarti ngejarnya jauh sekali. Untung sampai ke 20 sama, sampai ke 22 sama. Kalau mungkin kejadian kita imbang kayak gini, insya Allah bisa. Karena kita ngejar terlalu jauh, kita membuat banyak kesalahan sendiri, terutama di resip yang sangat kelihatan di resip. Sementara pelatih Fastron dapat tetap bermain dengan baik meski dilanda flu dan faktor cuaca. Ditinggal 2 pilar yaitu Yola Yuliana dan Pesiko. Fastron tetap berhasil menang menghadapi BJB. Di tim memang agak kondisi badannya ya, teman-teman atlet ya flu semua rata-rata ya, kena satu akhirnya kena semua karena kemarin dari Surabaya kita panas, di sini hujan terus, mungkin ya dingin terus lupa makannya minumnya es terus ya, akhirnya semua kena ya, kena satu kena semua, hampir merata, mungkin 75% kita lagi flu semua, makanya Yola pertama, Widia pertama, terus tadi terakhir Bitsenko, jadinya ya memang kita paksa untuk maksimal, tapi ya akhirnya kondisinya drop. Hasil ini membuat Fastron berada di puncak klasemen sementara, sedangkan Bandung Tanda Mata di posisi 2 klasemen sementara Pro Liga Series Malang 2023. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak.
cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Berkunjung ke Malang kurang lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Kampung 3D. Selama Anda berada di sana, Anda akan disuguhi banyak sekali spot foto Instagramable yang patut dicoba agar feed Instagrammu semakin menarik. Kampung 3D Malang beralamatkan di Jalan Temenggungan Ledok, Kesatrian, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Liputannya untuk Anda. Ada banyak daya tarik yang bisa Anda nikmati saat berwisata ke Kampung 3D Malang. Salah satunya adalah spot foto menarik. Ada banyak spot foto seru dan menarik di Kampung 3D Malang. Salah satunya adalah mural yang tersedia. Bukan hanya itu saja, gambar-gambar 3 dimensi di Kampung 3D menjadi objek seru dan menarik untuk Anda abadikan dalam bentuk foto. Kemudian daya tarik kedua yaitu Anda bisa menikmati cerahnya warna-warni. Jika melihat dari kejauhan terlihat kampung yang memiliki berbagai warna dan sangat memikat, di mana warna-warni mulai dari atap rumah sampai bagian dinding yang penuh warna. Bukan hanya itu saja, gambar 3 dimensi pun ikut memeriahkan semua permukaan rumah. Inilah yang menjadi keunikan dari Kampung 3D, yakni keberadaan gambar 3 dimensinya. Kemudian yang terakhir, keindahan jembatan kaca pertama di Indonesia. Selain keunikan gambar di Kampung 3D Malang, ada pula wahana lain yang tak kalah serunya. Wahana tersebut yakni jembatan kaca yang merupakan pertama kali di Indonesia. Jembatan kaca itu terbuat dari besi yang sangat kuat dengan ukuran lebar sekitar 1 meter. Warna jembatan kaca di sini yaitu kuning terang dan menyala. Kampung 3D dibuka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Untuk bisa masuk ke kampung warna-warni, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk tiket masuknya dan Rp2.000 untuk parkir motor. Kan sebetulnya identik dengan gambar-gambar 3 dimensi. Jadi anak-anak itu banyak yang dulu itu banyak yang tukang tato di Bali, kerjanya tato di Bali gitu. Jadi diterapkan di kampung sini. Karena untuk tembok sama genteng sekarang ini kan masih nunggu pengecatan ulang, kita gak berani gambar total untuk tembok-temboknya itu. Bagi Anda yang lagi berada di Kota Malang, jangan lupa mengunjungi Kampung 3D. Selain tiket masuknya yang terjangkau, tempatnya pun menarik dan asyik untuk dikunjungi. Dari Kota Malang, Wayan Yoga, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 12 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke Stasiun Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.